Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusikum. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Shaimin shaimat rahimakumullah, jamaah itikaf yang dimuliakan Allah. Semoga pada malam hari ini yang merupakan malam yang penuh dengan kemuliaan karena dijanjikan Allah sebagai suatu malam yang nilainya seandainya kita isi di 10 hari terakhir berpeluang untuk meraih kemuliaan malam Lailatul Qadar. Sehingga semangat kita pada malam hari ini betul-betul terpompakan berdasarkan rahmat dan berkah dari Allah untuk betul-betul nanti mengharapkan bagaimana apa yang sudah kita ingin capai dari tujuan berpuasa ini bisa diraih. Pada kesempatan ini saya diminta untuk menyampaikan topik yang terkait dengan salah satu bentuk kepribadian yang nanti akan bicarakan secara khusus. Dan untuk itu secara umum topik ini sebetulnya terkait dengan bagaimana kita bisa mengetahui jenis-jenis kepribadian yang dikenal di dunia ilmu psikologi. Dalam dunia ilmu psikologi kita akan menjumpai adanya sebuah gangguan yang terkait karena adanya kelainan kepribadian. Dan kalau mungkin saya izin berdiri, kalau mungkin Shaimin Shaimat menanyakan diri kita ini punya kepribadian? Masing-masing diri kita punya kepribadian? Punya. Ya. Kalau ditanyakan memang masing-masing diri kita punya kepribadian, jawabannya punya. Betul. Karena tanpa kita sadari memang kepribadian itulah yang merupakan keunikan, kekhususan sehingga seseorang dikenal tentang pribadinya. Jadi nanti akan kita lihat beberapa hal yang terkait dengan jenis-jenis kepribadian ini untuk kita coba ulas sebagai sebuah gambaran. Kalau Bapak Ibu perhatikan, wajah di seluruh dunia sampai saat ini tidak ada satupun yang sama, ya. Walaupun ada 6 miliar orang di muka bumi ini, sampai saat ini tidak ada yang sama. Karena inilah yang merupakan salah satu keunikan daripada pribadi manusia, termasuk orang yang dilahirkan kembar, tidak ada yang sama. Ya, bagaimana wajah ini punya kekhususan keunikan, itulah yang tercermin daripada ekspresi wajah daripada seseorang. Sehingga kita bisa mengenal seseorang bahkan tanpa kita mencoba untuk memahami lebih jauh dari gerak-geriknya saja. Oh, udah ketahuan ini si fulan. Atau kalau kita lagi bicara lalu orang bicara di gedung atau di ruangan yang lain, kita dengar suaranya saja. Nah, ini warna suaranya ini warnanya si fulan. Tidak ada yang sama. Di muka bumi ini tidak ada yang sama. Karena memang itulah uniknya kepribadian miliaran manusia, tidak ada yang sama satupun, termasuk yang lahir kembar. Sehingga memang kita harus tahu bahwa nanti apa yang akan dialami cermin pribadi ekspresi manusia itu mulai dari apa yang mungkin mirip dengan binatang, ya, sampai memang akhirnya menjadi tokoh manusia atau manusia yang memang tadinya berasal dari manusia lalu kena hukuman Allah. Di zaman Nabi Musa jadi kera. Nah, jadi memang karena itu ada mirip muka kita itu dengan kera. Ya. Jadi
Ini bentuk kepribadian yang lain menggambarkan memang cermin kepribadian itu salah satunya terletak pada ekspresi wajah. Kita marah, kita sedih, tangan tidak bisa menampakkan secara khusus marah atau sedih, tapi muka itu bisa menggambarkan, oh ini lagi senang, ini lagi sedih, ini lagi marah dan sebagainya. Jadi memang kita diciptakan ini menjadi bermacam-macam, salah satunya adalah tercermin daripada ekspresi wajah yang nanti akan kita bahas lebih jauh. Nah, kenapa kepribadian ini penting untuk bisa menjadi suatu perhatian di bidang ilmu, kejiwaan dan perkembangan manusia? Karena memang kita dilahirkan itu dengan semua karakter-karakter yang diperlukan untuk kehidupan itu sendiri. Mungkin di antara Bapak Ibu ada yang naik kendaraan motor, terbesit enggak? Motor saya nanti dicuri orang enggak? Ada kekhawatiran begitu? Ada. Kekhawatiran yang dalam dosis yang tepat itu perlu. Karena itu kita perlu sikap curiga, perlu. Ya, ada kalau satpam ini sikap curiganya mungkin agak lebih, karena sebagai seorang pengaman dia gerak-gerik yang mencurigakan itu harus ini jangan-jangan orang ini mau ngapa-ngapain ini. Nah, itu sikap curiga pada pekerjaan tertentu bahkan dibutuhkan. Ya. Begitu juga mungkin sikap yang disebut narsis. Ya, ada orang yang sukanya itu minta diperhatiin, minta menjadi pusat perhatian. Nah, itu narsis itu. Kalau foto di depan, kalau lagi diambil foto minta di depan, mukanya digedein gitu. Nah, itu orang narsis kayak gitu tuh. Dalam situasi dosis yang tepat boleh, ya. Nah, ini biasanya artis. Ya, artis itu kepribadiannya biasanya narsis, karena dia minta menjadi tokoh yang ingin menjadi pusat perhatian. Jadi pada dasarnya semua sifat-sifat dasar ini pada dasarnya kita miliki. Kita menjadi terganggu kalau salah satu sifat ini mendominasi. Nah, itu dia. Jadi kalau kita tanyakan, apakah semua punya kepribadian? Ya, betul. Namun jangan sampai menjadi gangguan. Nah, ini yang akan menjadi penyakit kalau menjadi gangguan. Kapan kita sebut gangguan? Kalau salah satu sifat, katakan pemarah, itu mendominasi semua karakter, apa-apa dibikin marah. Atau tadi dikatakan dengki aja, bawaannya iri aja. Nah, itu kalau semua sifat itu mencakup semua aktivitas dia sehingga dengki, nah itu tentu yang menjadi gangguan. Jadi pada dasarnya sifat-sifat dasar ini memang Allah berikan. Namun setelan dosis dan ukurannya harus tepat. Kalau tidak tepat itu yang jadi gangguan. Ya. Nah, apa sih sebetulnya karakter kepribadian itu? Dalam bahasa Latinnya disebut personality sebetulnya. Ya. Personal itu sebenarnya topeng. Jadi wajah Bapak Ibu sekalian ini sebenarnya kayak topeng. Dibuka aja kulitnya kayak begini sebetulnya. Tidak akan menampakkan sebuah ekspresi. Jadi bagaimana topeng-topeng muka ini tampak sangat dipengaruhi oleh otot-otot wajah. Dan otot-otot wajah ini bisa menjadi sandiwara. Kapan dia bisa muncul menjadi karakter yang asli? Kalau situasinya darurat. Bapak Ibu pernah naik pesawat, pramugarinya gimana? Wah, senyumnya itu luar biasa. Tapi belum tentu senyum itu berlaku di rumahnya malah. Dia bisa menyetel sebagai pramugari, senyum, wah pelanggannya selamat datang, silakan, semoga nanti sampai di tujuan selamat. Itu senyumnya itu disetel dan dilatih, bisa. Karena wajah itu memang dilatih, otot-ototnya ini bisa menggerakkan. Tapi yang namanya kepribadian, dia akan muncul dalam keadaan darurat. Nah, itu baru kelihatan. Kalau dia disetel itu belum kepribadian namanya. Makanya ada beberapa pasien yang datang ke saya, termasuk misalnya seorang pramugari, kalau ditanyakan, kok Mbak kalau jadi pramugari bisa senyum, tapi kepada anaknya nggak bisa senyum. Nah, itu dia. Karena anak tidak menjadi wadah yang akan membuat dia dapat duit. Jadi sama anaknya malah merengut aja, sama suaminya merengut, tapi sama pelanggannya dia senyum. Bapak Ibu ke bank, ya, satpam itu sekarang sudah, ya, pagi, apa yang bisa saya bantu? Satpam aja kayak begitu sekarang. Yang dulu mungkin di dalam customer service tidak seperti itu. Satpam mukanya tuh angker-angker, serang enggak? Selamat pagi, apa yang bisa saya bantu? Ditunjukin, itu gitulah.
Tapi belum tentu itu berlaku ketika di rumahnya sama anaknya. Pak sama anaknya mungkin begitu. Jadi kepribadian itu memang tergantung pada salah satu ekspresi muka ini yang dikendalikan oleh otot-otot manusia yang bisa disetel sebetulnya. Tapi dalam keadaan darurat baru muncullah itu yang disebut kepribadian. Kenapa? Karena memang pada dasarnya muka kita itu topeng. Muka kita ini pada dasarnya sekarang ini topeng. Belum muncul kepribadian yang asli kalau bukan dalam keadaan darurat. Mohon maaf bagi yang dulu mungkin kenal pasangan hidupnya selama masa itiraf itu yang baik-baik aja yang kenal. Karena topeng ketika masa perkenalan itu topeng untuk merayu. Begitu serumah baru kelihatan belangnya. Nah itu yang disebut kepribadian baru muncul. Jadi memang kepribadian itu sangat dipengaruhi oleh ekspresi wajah kita dan bagaimana otot-otot wajah ini bekerja untuk membuat mimik kita dan ini bisa diatur. Tapi itu bukan kepribadian sebetulnya. Kepribadian nanti akan muncul kalau respon itu menetap dalam keadaan sikon darurat. Ya, ini hanya gambaran. Nah, karena itu siapa diri kita, mestinya kita sendiri harus tahu. Dan berpuasa sebetulnya mengajarkan kita untuk mengenal siapa diri kita. Jangan menggunakan topeng-topeng yang membuat sebuah makna-makna yang tentu menggambarkan juga apa yang tercermin dari wajahnya. Dan mudah-mudahan kita tidak bertopeng, karena apa yang menjadi gambaran kepribadian banyak sekali. Ada kepribadian tadi yang disebut narsis. Artinya kepribadian ini dominasi oleh untuk selalu mencari perhatian orang. Ya, ini yang disebut dengan narsis ya. Jadi kepribadian ini selalu pengen mendapatkan perhatian orang. Ada lagi MGO. MGO itu disebut kepribadian dependent. Dependent namanya sedependent. Jadi selalu mencari gantungan. Nah, ini orang yang disebut dengan selalu tergantung. Apa-apa nanya, mohon petunjuk. Saya kalau begini bagus nggak? Gimana pendapatnya? Nah, ini orang yang selalu minta gantungan daripada setiap pendapatnya. Ini yang disebut dengan dependent. Nah, yang pada saat ini yang kita bahas, salah satu aspek saja dalam ciri kepribadian yang disebut dengan MKO. Ya, MKO itu apa? Yaitu selalu mencari kesalahan orang lain. Nah, ini ternyata kepribadian ini harus kita hindari. Kepribadian jenis ini bukan kepribadian yang Nabi ajarkan. Karena ini nanti ujung-ujungnya bisa menjadi orang yang disebut dengan paranoid. Ya. Ini dalam bahasa kesehatan jiwa, orang yang punya kepribadian selalu punya kebiasaan menyalahkan orang lain disebut paranoid. Jadi dari sekian banyak jenis kepribadian, pada malam hari ini tentu kita fokus dulu pada satu aspek ini saja. Bagaimana munculnya gangguan paranoid ini dalam kehidupan seorang. Nah, ini contohnya. Kalau orang sudah paranoid, itu bisa muncul sebuah gangguan yang menimbulkan gangguan seperti ini. Keeps me warm. Ya. Orang ini mengalami yang disebut dengan kecurigaan yang tidak pernah ada dasarnya. Orang yang kalau hidup ini selalu menyalahkan pihak luar, kalau sudah parah dan begitu berat, sampai menghasilkan yang disebut dengan waham, curiga dan halusinasi. Dalam temannya yang sekamar tadi, ya, temannya tidak melihat adanya gangguan yang dialami orang seperti ini. Keeps me warm. Nah, jadi ketika dia berteriak begini, teman yang sekamar yang tidak mengalami gangguan seperti ini tidak tahu kenapa dia marah-marah begitu. Ini yang disebut dengan waham, keyakinan terhadap suatu ancaman karena terbiasa dia menyalahkan pihak lain. Jadi apapun ini ada yang bikin sesuatu hal yang membahayakan saya, sampai akhirnya gangguan jiwa ini harus masuk ke rumah sakit. Bahkan disebut dengan halusinasi karena melihat, mendengar hal-hal yang orang lain tidak dengar. Jadi jamaah yang diberikan Allah, gambaran seperti ini memang menggambarkan bahwa kebiasaan menyalahkan orang lain itu kebiasaan yang tidak pernah diajarkan Rasulullah. Maka Rasulullah bersabda, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Biasakan itu menghitung-hitung, mengkoreksi diri kita. Ya,
sebelum kita membiasakan untuk mengkoreksi orang lain atau kita dikoreksi oleh Allah. Jadi memang kebiasaan hasibu anfusakum adalah kebiasaan untuk selalu berintrospeksi dulu. Berpikirlah dulu dengan dalam dan tidak biasa untuk selalu menyalahkan pihak lain. Ini budaya kalau di negara kita ini, apa yang terjadi kalau olahraga kalah? Main bola nih, kalah, yang disalahin siapa? Wasitnya salah. Siapa lagi? Pemainnya curang. Lapangannya, ada aja yang disalahin. Dan ini bermula dari kebiasaan-kebiasaan memang budaya di Indonesia yang tidak disadari dari kecil. Bapak Ibu kalau ngajarin anak-anak, ya tiba-tiba lagi anak jatuh, lagi jalan, gubrak, jatuh. Yang disalahin siapa? Awas kodok lompat. Lantainya nakal. Ini adalah kebiasaan-kebiasaan mendidik, memupuk. Saya jatuh. Tapi lingkungan mengatakan kodok lompat, nggak ada yang lompat kodoknya. Lantainya salah. Nakal lagi dipukul lantainya. Ini sebetulnya bibit-bibit menumbuhkan yang disebut dengan kebiasaan menyalahkan pihak luar. Jadi kebiasaan ini kalau sudah parah bisa seperti ini, selalu salah aja. Yang disebut dengan waham dan akhirnya menimbulkan suatu kecurigaan yang parah. Ini sebuah kisah nyata. Seorang peraih Nobel namanya John Nash. Ya, John Nash ini kisah nyata dalam sebuah film yang juga menggambarkan sebuah kecurigaan yang begitu parah. Dia peraih Nobel. Nah, ini John Nash-nya, ya. Ini John Nash sedang mengalami yang disebut dengan waham, curiga dan halusinasi di tempat pekerjaannya. Jadi tingkah laku dia begini, orang di sekitarnya tidak tahu. Siapa yang membuat dia ini marah-marah sendiri, ngomong sendiri, mengacung-acungkan. Nah, bayangan dia ada tokoh yang selalu mengikuti dia. Ini kalau orang dengan bayangan seperti ini, nyata itu dalam orang yang terganggu yang disebut dengan orang paranoid itu. Bayangan ini nih, yang kalau orang di luarnya nih tidak melihat dia. Tapi si John Nash tadi yang mengalami gangguan tadi, melihat ini nyata. Jadi yang pakai topi ini tidak nyata. Nah, jadi orang di sekitarnya yang melihat itu tidak lihat orang yang tadi dikatakan sebagai sumber ketakutan. Nah, ini temannya. Ini seorang profesor ahli matematik. Ya, ini hanya sebuah cerita kisah nyata dari kebiasaan menyalahkan orang lain, memunculkan suatu gambaran waham curiga. Ini dikisahkan sebagai sebuah film yang mendapatkan award. Ya, kenapa? Karena menggambarkan memang bagaimana kombinasi pengobatan orang yang mengalami seperti ini untuk diatasi dan itu bisa. Ya, dia meraih Nobel, meraih ahli matematik karena pekerjaan itu betul-betul asyik dengan dirinya sendiri sampai lupa pada dunia lain dan sampai akhirnya selalu curiga. Karya-karyanya ingin diambil, karya-karyanya ingin dilakukan suatu sabotase dan sampai akhirnya dia percaya ada orang-orang lain di sekitarnya akan membuat dia ini menjadi agen intel. Nah, ini lebih parah lagi digambarkan dalam film itu. Ini adalah tokoh-tokoh yang menimbulkan wahamnya tadi. Jadi anak dan bapak ini dalam kenyataan realitas tidak ada ini. Ini anak ini tidak ada, tapi si John Nash ini mengalami yang disebut dengan adanya keyakinan diikuti oleh seorang anak kecil. Nah, ini juga tidak ada dalam kenyataannya. Ini juga anak kecil ini tidak ada.
Jadi orang yang berbicara sendiri dalam realitas gangguan ini seperti nyata, ya, dalam bayangan orang yang sakit jiwa ini. Nah, ini bayangannya seperti ini. Ya, makanya orang yang melihatnya pun bingung, ya. Jadi dalam keseharian orang yang mengalami gangguan jiwa yang sudah parah seperti itu sampai mengalami yang disebutkan waham dan halusinasi yang begitu parah karena bermula dari kebiasaan menyalahkan orang lain, kebiasaan menyalahkan pihak lain. Ya, baik, sampai sini inilah makanya kemudian untuk memahami agar kita tidak punya kebiasaan ke arah sana, ada sebuah cara yang ditemukan oleh seorang ahli yang disebut dengan Johari Window, ya. Johari itu singkatan dari Joseph Luft dan Harmik Tongham. Ini dalam istilah psikologi memang sangat dikenal. Yaitu suatu cara untuk mengenali diri, dan setiap individu tidak tahu benar dan tidak tahu tentang menyeluruh tentang dirinya sendiri. Jadi Johari Window itu membuat ada 4 area dalam kepribadian kita. Area pertama ini adalah yang disebut dengan area yang membuat seseorang disebut dirinya terbuka. Artinya karakter dirinya itu dia tahu, dan orang lain juga tahu tentang karakter dirinya. Jadi artinya kalau area ini adalah area yang menggambarkan apa yang dia difahami dan dijadikan karakter seseorang, orang lain tahu. Misalnya seorang mengatakan bahwa dia adalah orang yang selalu berkata terus terang. Orang di sekitarnya tahu, oh ini orang kalau ngomong ceplas-ceplos, apa adanya aja, main ngomong apa adanya. Nah, ini yang disebut dengan area diri terbuka. Jadi kotak yang menggambarkan saya tahu tentang diri saya, dan orang lain juga tahu tentang karakter saya. Nah, ini yang disebut dengan area yang terbuka. Ada area yang disebut dengan dirinya buta. Artinya dia tidak tahu karakter sifat itu, justru orang lain tahu. Misalnya ini yang disebut gangguan kepribadian ini sering orang menyebutnya dia si bawel. Tapi orang tersebut sendiri tidak tahu kalau dirinya bawel. Orang ini pemarah. Tapi si pemarah tadi tidak menyadari kalau dia itu pemarah. Ini yang disebut dengan area diri yang buta. Dia tidak tahu karakter dirinya, tapi orang lain sangat merasakan apa yang dia miliki itu menjadi sesuatu kekhususan tadi, dan dia tidak merasa. Ini yang disebut dengan area diri yang buta. Kalau di sini adalah area yang terbalik. Dialah yang tahu dirinya, dan orang lain tidak, memang sengaja dia tidak beritahu. Ini yang tadi saya katakan, topeng kita itu di sini biasanya. Kenapa? Karena hal-hal yang spesifik yang mungkin jelek dia tidak akan tampakkan. Karena itu orang lain tidak tahu. Misalnya mungkin kalau punya kebiasaan yang buruk, ya orang lain tidak akan dia beritahu. Ya katakanlah mungkin dia biasa menyalahkan, dia tidak akan mengatakan saya biasa menyalahkan, orang lain tidak tahu. Tiba-tiba dalam kehidupan orang lain terganggu saja dengan hal-hal yang spesifik, atau yang mungkin paling pribadi sifatnya, mungkin kebiasaan kita di kamar mandi tidak pernah kita ceritakan kepada orang lain. Itulah yang disebut dengan area yang memang hanya diri kita yang tahu. Nah, ada lagi area yang disebut area diri gelap. Nah, ini adalah area yang memang kita sendiri tidak tahu, orang lain tidak tahu, dan hanya Allah yang tahu. Bagaimana orang yang sehat? Nah, orang yang sehat adalah orang yang seperti ini. Area yang terbukanya itu besar, dan area yang dia sendiri tidak tahu dan orang lain tahu kecil. Begitu juga terbalik, orang yang tidak tahu kecil dan bahkan orang yang gelap. Ini yang disebut orang yang terbuka. Sedangkan area yang begini, ini adalah area yang tidak baik. Orang yang selalu menyalahkan orang lain, selalu begini. Area dirinya tertutup sekali. Pikiran dan pernyataan tentang pikiran menyalahkan orang tidak pernah dia ceritakan, tapi dalam benaknya selalu dia menyalahkan orang lain. Dan inilah yang tahu cuma Tuhan, bagaimana dia selalu punya kebiasaan menyalahkan orang lain. Inilah orang yang kurang paham tentang diri sendiri, dan biasa tingkah lakunya pun terbatas karena curiga saja, sulit membina hubungan dengan orang lain.
Karena itu soimat rahimakumullah, potensi diri ini tidak bisa terlepas dari terbentuk kepribadian manusia, apapun jenisnya, termasuk jenis yang dikatakan tadi suka menyalahkan orang lain. Dan ini tentu terbentuknya dari mana? Dari faktor bakat dan juga dari faktor lingkungan. Jadi memang ada unsur bakatnya, dalam artian karena kita lahir dari genetik bapak ibu, dan tentu juga dipengaruhi oleh faktor lingkungan yang tadi saya katakan. Kalau tiap hari dalam setiap kejadian jatuh selalu disalahkan kodok, apa-apa kalau salah disalahkan pihak lain, ini yang dikatakan peran lingkungan menyuburkan bakatnya. Inilah yang nanti akan menjadikan wujud daripada terbentuknya kepribadian. Berbeda dengan binatang, ya. Kalau binatang itu peran lingkungan itu tidak begitu besar. Ini contohnya. Kalau kita lihat bagaimana kerbau atau sapi ini lahir, like every living creature, this calf is born with a pre-programmed set of instincts. Dalam waktu sekian jam, ya. Some will only be revealed as he matures, but even at the moment of birth, they're all in place, waiting to be called upon to help him cope with the trials of life. This calf is just 2 hours old, but he's already standing up and walking around. Ya, pada binatang tidak terjadi unsur kepribadian itu terbentuk, semua naluri. Karena itu binatang, katakan laba-laba, dia tidak belajar bagaimana membentuk sarang laba-laba. Sudah ada naluri melekat pada si laba-laba, dan sampai sekarang tidak ada insinyur laba-laba yang punya kreatif bikin sarang laba-laba punya struktur yang beda, semuanya sama. Itu namanya naluri. Nah, berbeda dengan manusia, dia memang membutuhkan sebuah perangkat dari lingkungan, ya, yang akan menyebabkan dia nanti akan berkembang, termasuk kepribadian itu sendiri tumbuh sejak masa kehamilan. Jadi uniknya begitu. Kalau bapak ibu nanti memberikan pengaruh kepada ibu yang sedang hamil, itu sebetulnya tujuannya adalah tidak sederhana. Katakanlah punya kebiasaan 7 bulanin baca surat Yusuf, 7 bulanin baca surat Maryam. Kelihatannya memang tidak ada dalam zaman Rasul, dan sering ini dianggap bid'ah. Kita jangan melihat pada aspek itunya. Daripada dia hura-hura, orang ngumpul ngaji untuk sebagai sebuah proses pertumbuhan masa kehamilan, tetap lebih baik nilainya. Jadi melihat sisi-sisi yang baik daripada suatu perkembangan-perkembangan yang sifatnya tentu tidak kita lihat hilafiahnya, tapi kita lihat dari penemuan bahwa memang mengaji dan kemudian membuat suatu aktivitas kehamilan kepada ibu untuk hal-hal yang baik, itu mempengaruhi kepribadian anak saat dalam keadaan hamil, dalam keadaan janinnya. Kenapa? Karena memang tumbuh kembang dalam rahim ini sesuatu hal yang begitu dahsyat, yang Tuhan sudah ciptakan menjadi arena untuk mereka tumbuh dan berkembang, agar nanti membentuk struktur-struktur yang baik. Itu terletak pada masa ke dalam rahim ini sendiri. Jadi sebelum manusia besar seperti ini, tentu masa dalam rahim ini penting sekali, ya. Mulai daripada pembelahan sel seperti ini, sampai nanti membentuk struktur otot, tulang dan sebagainya. Ini adalah kreasi Allah yang luar biasa. Ya, disinilah yang nanti Allah akan berikan bagaimana pembentukan sel-sel ini akan mempengaruhi daripada struktur manusia, dan sampailah dia berkembang seperti ini sampai besar dan akhirnya menjadi manusia yang seutuhnya, menjadi manusia yang berkembang untuk menjadi keunikan kepribadian yang lucu, yang lincah sesuai dengan perkembangan daripada manusia. Nah, inilah yang dikatakan tadi, manusia tidak seperti hewan, dia harus dimanusiakan oleh manusia. Makanya tidak heran ada kepribadian menjadi manusia singa karena yang membesarkan singa. Tidak heran ada manusia serigala karena yang membesarkan serigala. Itulah sebuah fenomena yang menggambarkan dimanapun manusia dibesarkan, dia akan membentuk karakter siapa yang besarkan. Jadi jangan salahkan sekarang banyak manusia sapi, karena susunya gak dikasih lagi susu ibu, dikasih susu sapi. Padahal fitrahnya ya 2 tahun. Itu sebabnya makanya
tidak heran sekarang banyak aspek-aspek pertumbuhan kembangan manusia yang tidak lagi selaras dengan fitrah, karena manusianya yang sudah juga meninggalkan fitrah itu menjadikan manusia. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, karena itulah memang pertumbuhan kepribadian ini termasuk kebiasaan menyalahkan orang lain itu sangat bergantung di dalam fase-fase di awal ini. Itu yang tadi saya katakan, mulailah memang membiasakan perkembangan anak itu sesuai dengan apa yang kejadian yang seadanya. Jadi jangan pakai fenomena menyalahkan ubin, menyalahkan kodok. Ada suatu situasi yang memang kita harus ajarkan, itu kamu kurang hati-hati nak. Mohon jalannya agak hati-hati. Bukan ubinnya yang salah, bukan ada kodok lompat. Kalau ini kita biasakan, maka masa bergantung terhadap kebiasaan menyalahkan orang lain juga akan menjadi berkurang. Jadi ini yang nanti akan, kalau sudah terbentuk, maka akan menjadi masa kebimbangan. Dan kalau masa kebimbangan ini belum teratasi, dia akan membentuk identitas kepribadian orang yang paranoid tadi. Jadi soimin soimat rahimakumullah, kebiasaan hasibu anfusakum harus dilatih sejak masa perkembangan awal, dan ini harus membiasakan kebiasaan-kebiasaan yang harus dilakukan oleh manusia dewasa sekalipun, ya. Ini contoh yang lain yang menggambarkan bagaimana seorang anak menjadi orang paranoid. Ini difilmkan di film Ekskul. Enggak, kamu gak boleh pergi. Kamu melunjak. Sisanya minta terus. Semua harus ikut, ini ekstrakurikuler. Iya, Mami yang minta izin sama guru kamu. Kenapa gak boleh? Kamu keluyuran terus kerjanya. Camping bukan keluyuran. Iya, nilai kamu turun gara-gara kamu keluyuran terus. Jangan Mami rubah pembicaraan. Nah, ya, situasi begini dalam kehidupan sehari-hari main salah-salahan aja. Anak nyalain bapak, bapak nyalain anak, ibu nyalain anak, ibu nyalain ibu. Jadi ini adalah situasi segitiga yang selalu menimbulkan konflik dalam rumah tangga, karena saling menyalahkan. Kamu jangan langsung main tangan gitu dong. Baru gitu aja kamu langsung ngeliat dia. Tapi bukan begitu caranya mendidik anak. Buktinya lihat. Dia makin kurang ajar gara-gara kamu sering manja. Dia berandalan begitu gara-gara kamu pukulin terus. Setidak-tidaknya dia jadi penurut sama saya. Sebenarnya tidak. Ya, ini yang sering terjadi yang disebut dengan segitiga konflik, ya. Karena saling menyalahkan, awalnya bapak nyalahin anak, ibu juga ikut nyalahin anak. Tapi lama-lama konflik terjadi malah sama bapak dan ibu. Yang tadinya tidak ada keterkaitan itu. Nah, inilah yang sebenarnya kehidupan yang saling menyalahkan akan tumbuh, dan digambarkan dalam film Ekskul ini menjadi anak yang paranoid dan akhirnya menyandra temannya dan kemudian bunuh diri. Ini sebuah film yang memang menggambarkan sebuah cerita fiksi, tapi inilah yang menggambarkan kenapa si anak ini menjadi orang yang paranoid, karena dibentuk oleh keluarga yang selalu saling menyalahkan dan melihat pihak-pihak lain sebagai orang-orang yang selalu salah. Karena itu pengenalan diri secara individu itu bisa dilakukan secara individu, dan ada perangkat-perangkat alat yang disebut dengan tes psikologi, itu sangat membantu. Dan bisa dilakukan dengan kita selalu berbicara. Itu yang dikatakan sebelum kita bertafakur, ya, allazina yazkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Jadi memang kebiasaan berzikir dan bertafakur itu bisa untuk kita sendiri meluruskan dan memperbaiki kalau ada kebiasaan-kebiasaan karakter pribadi kita yang tidak baik. Dan kalau kita mampu mengidentifikasi berbagai potensi pada diri kita, baik yang positif maupun yang kurang, itu berarti kita sudah kenal. Karena itulah makanya kebiasaan berpuasa yang sekarang Bapak Ibu lakukan itikaf, pada dasarnya ingin melatih tadi. Beritikaf itu kan itikaf, ya, berdiam diri untuk kita sebetulnya melakukan proses perenungan dan introspeksi. Bagaimana sebetulnya saya dan Allah maunya apa sih? Pertanyakan itu sebagai suatu ajang untuk kita mengenal diri kita. Dan inilah yang disebut dengan pada puncak kalau orang dapat kesempatan salah Ramadan, ada perintah ibadah haji. Kenapa? Tangga rukun Islam itu begitu bertahap. Habis syahadat, Salat, zakat, habis zakat, puasa, habis puasa, haji. Karena setelah Ramadan, bagi yang dapat kesempatan jadi tamunya Allah, dia akan wukuf di Arafah. Arafah adalah hasil sama, adalah mengenal, arif. Man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Barang siapa yang arif mengenal dan memahami dirinya, maka dia akan juga arif mengenal dan memahami manusia.
dan Maha Pencipta yang menciptakan dirinya. Jadi Shaimin Shaimat rahimakumullah, menghindari karakter kepribadian yang memang tidak kita inginkan menjadi pengganggu sangat tergantung pada kebiasaan kita untuk selalu bertafakur, selalu merenung, dan puncak perenungan itu terletak pada yang dikatakan al-hajju Arafah. Inti sehari haji adalah wukuf di Arafah. Karena itu orang yang baru pergi haji, kalau belum dia wukuf, itu tidak disebut haji. Karena memang inti daripada haji itu wukuf di Arafah. Bagi yang sudah pergi haji tahu persis. Kalaupun sakit orang jamaah haji dan harus pakai alat bantu diinfus, pakai segala macam oksigen, karena dia sudah berniat haji itu pakai ambulan, sekedar hanya mensahkan rukun haji dia harus wukuf di Arafah. Yang intinya tadi, Arafah adalah upaya merenung dan mengenal sehingga para jamaah haji di Bukit Arafah tadi betul-betul langsung sebagai suatu simbol pengenalan dirinya kepada Tuhannya, dan mudah-mudahan itu akan membuat dirinya kenal tentang Tuhannya. Karena itu apa yang harus kita lakukan? Mari kita lakukan upaya pembelajaran dan perubahan. Kepribadian pada dasarnya bukan sesuatu hal yang akan menetap terus. Dia bisa berubah, dia bisa direkayasa, dia bisa dimodifikasi selama kita mau belajar, kita mau iqra, dan tentu kita mau juga melakukan upaya dengan sungguh-sungguh. Artinya belajar ini tidak bisa memang hanya sekali langsung berubah. Puasa yang kita lakukan 30 hari adalah fenomena yang menggambarkan perubahan harus dilakukan berulang-ulang. Tidak bisa perubahan itu dilakukan sekejap. Jadi 30 hari mestinya itu akan merubah karakter umat Islam. Mestinya. Kalau memang dia tidak hanya mendapatkan lapar dan haus. Makanya dikatakan begitu banyak orang berpuasa yang didapat cuma lapar dan haus. Padahal yang diharapkan adalah perubahan karakter. Dari orang yang tidak terbiasa mengendalikan dirinya termasuk mengendalikan hawa nafsu, melalui puasa menjadi orang yang bisa mengendalikan dirinya, dan itu melalui perjuangan, melalui perubahan, melalui upaya-upaya yang terus menerus, melalui apa? Berikan rangsangan-rangsangan agar persepsi itu jangan salah. Karena kalau persepsi ini selalu kita berikan rangsangan yang salah, termasuk tadi cara berpikir bahwa kita selalu menyalahkan orang lain, maka persepsi, interpretasi, konklusi dan inisiatif dan akhirnya alternatif yang muncul selalu juga akhir menyalahkan orang lain. Bagaimana menghapus stimulus ini agar tidak menjadi negatif? Maka berikan stimulus yang baik. Cara memberikan stimulus yang baik termasuk Bapak Ibu hadir di majelis yang mulia ini untuk itikaf adalah memberikan stimulus kepada siapa? Stimulus ini diberikan kepada otak. Jadi memang otak yang tadi sudah kita bahas dalam muka di awal tadi, menghantarkan nanti saraf-saraf yang ada di celah-celah saraf tadi bekerja melalui rangkaian yang canggih. Inilah kerja saraf kita yang terdiri dari berbagai macam zat kimia yang melalui sinap-sinap ini, ya. Sinap-sinap ini melalui Bapak Ibu zikir, itu otak kita sebetulnya sedang mengaktifkan sebuah rangkaian kerja. Rangkaian kerja yang ingin memberikan sebuah kekuatan terhadap pengenalan diri Bapak Ibu sekalian, siapa diri Bapak Ibu sekalian, dan bagaimana juga maunya pencipta Allah terhadap keinginan kita. Kalau ini yang bisa kita lakukan sepanjang Ramadan dan bahkan di 10 hari terakhir, mudah-mudahan apa yang dikatakan kemuliaan Ramadan bisa kita raih. Caranya mudah, selalulah merubah pikiran kita, hindari cara yang merugikan, termasuk cara selalu menyalahkan orang lain. Jangan menggunakan sikap-sikap negatif, karena sikap negatif ini menimbulkan perasaan yang tidak nyaman. Selalulah muncullah untuk membuat sikap-sikap positif. Kalaupun ada kesalahan terhadap sesuatu hal, tunjuk diri kita dulu. Jangan membiasakan pihak lain. Karena ketika kita menunjuk begini, satu jari menunjuk ke sana, sebenarnya 3 jari menunjuk ke kita. Jadi pada dasarnya melihat fenomena kehidupan apapun, sebetulnya yang harus introspeksi kita. Kalau kita punya kebiasaan selalu introspeksi diri kita, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, mudah-mudahan untuk meraih kesuksesan pribadi yang unggul bisa tercapai. Karena selalu kita katakan, kita melihat dengan sikap positif. Kalau terjadi kegagalan bukan karena pihak lain, koreksi diri kita dulu. Oh, kitanya mungkin memang belum optimal, kesungguhan kita, jihad kita belum sungguh-sungguh, atau memang kemudian ada hal-hal yang belum optimal kita lakukan. Nah, inilah yang harus kita rasionalisasikan sebagai sikap yang positif. Dan ini munculnya tenang dan nyaman, ya. Habis menang perang Badar dan kemudian kalah perang Uhud,
Nabi tidak menyalahkan walaupun sahabat salah itu ya, karena melanggar titahnya Nabi untuk bertahan di Gunung Uhud, tapi mereka terjebak dengan rampasan perang yang mereka sudah raih menang. Nabi sampai terdesak dan sampai luka. Tapi saat itu Nabi tidak memberikan pembelajaran tentang menyalahkan. Nabi mengatakan, inilah pembelajaran. Barang siapa taat kepada Allah dan Rasul, dia akan meraih kemenangan. Barang siapa yang tidak taat, inilah hasilnya. Hanya pembelajaran itu yang diajarkan. Tidak saling menyalahkan, tapi Nabi mengajarkan bagaimana menyikapi hidup itu dengan kacamata yang baik. Kalau ini yang dilakukan, mudah-mudahan kebiasaan kita untuk membuat pusat kesadaran itu menjadi pusat perhatian yang baik, tidak menjadi sesuatu hal yang selalu menyalahkan orang lain. Tanamkanlah pusat pikiran kita untuk selalu introspeksi, bahwa pikiran bawah sida, pikiran bawah sadar kita selalu menyalahkan diri kita. Itu dalam bentuk astagfirullahalazim, subhanallah. Jadi ungkapan ketika kita berzikir, sebenarnya kita sedang memberikan penyucian diri kita agar kita terhindar dari pemikiran-pemikiran negatif. Dan haji sekali lagi kenapa dikatakan sebagai Bukit Arafah? Bukit Arafah adalah ingin meninggalkan segala bentuk ketergantungan kepada nikmat, kepada kekuasaan, dan ketergantungan hanya kepada Allah. Shaimin shaimat rahimakumullah, kalau ini yang dilakukan, mudah-mudahan pengenalan diri yang akan Bapak Ibu lakukan sama seperti juga para jamaah haji, mengucapkan kalimat talbiyah, mengucapkan kalimat-kalimat yang mengagungkan keesaan Allah, mengagungkan daripada rasa apa yang kemudian menjadi ketundukan dan ketaatan. Dari kapan kita mulainya? Malah dari sendiri. Tidak perlu kita harus memang bersusah-susah dalam artian memang belum dapat kesempatan pergi haji berarti tidak punya kesempatan melalui, tidak. Bahkan ada sebuah riwayat ketika seseorang ingin pergi haji lalu tidak dapat kesempatan dan bahkan dia gunakan uang itu untuk kepentingan lain, justru Allah katakan dia mendapatkan haji mabrur. Jadi pengenalan diri pada hakikatnya tidak harus, makanya diteletakkan haji itu bagi yang mampu. Karena itu upaya mengenal diri bisa berlaku dan mendapat kesempatan pada semua orang melalui upaya itikaf, upaya melakukan kajian-kajian, upaya melakukan sebuah ritual-ritual zikir dan sebagainya. Itulah yang sebenarnya Bapak Ibu harus lakukan untuk selalu menanamkan sikap daripada apapun jangan menyalahkan orang lain. Tanamkanlah selalu sebagai introspeksi diri kita untuk menilai perbaikan dalam diri kita agar kita terhindar dari gangguan kepribadian yang punya cirinya adalah menyalahkan orang lain, yang dimulai dengan upaya pendidikan sederhana dalam kehidupan keluarga yang membiasakan menyalahkan pihak lain sebagai sumber kesalahan atau hal-hal yang tidak diinginkan. Demikian, mungkin ada hal-hal yang nanti para jamaah ingin mendapat klarifikasi dari karakter-karakter kepribadian tadi. Mudah-mudahan kita terhindar menjadi orang yang mau menyalahkan orang lain, tapi kita berubah menjadi orang yang selalu introspeksi, selalu melakukan kajian dan hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Segala kebenaran bersumber dari Allah dan hal yang berkaitan dari pribadi mohon bukan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Diansa. Mungkin ikhwan sekalian ada yang bertanya, dipersilakan. Terima kasih Pak. Saya ingin dijelaskan lebih mendalam lagi di dalam memanfaatkan itikaf sekarang ini. Memang secara konsepsi Ustadz banyak menjelaskan dan terlalu cepat karena memang waktunya cuma dikasih 1 jam. Usul pertama kepada penyelenggara di Masjid Asra ini, setiap acara ini sebaiknya jemaah diberikan hard copy-nya, intisarinya aja dibagikan. Nggak mungkin dalam 1 jam bisa menangkap begitu banyak materi. Pertanyaan di dalam perenungan ini Ustadz, dari sisi kacamata kepakaran Ustadz, apa tanda-tanda orang yang sudah berhasil memanfaatkan itikaf ini di dalam merenung untuk bisa membaca dirinya? Siapa tahu di antara kita pun sebenarnya ada waham atau tidak, Johari Window-nya mungkin dalam posisi tidak baik. Itu setelah itikaf apa tanda-tanda orang yang sudah berhasil menerapkan hal-hal tersebut? Saya tidak dari sisi Quran dan hadis, tapi dari sisi kepakaran Ustadz sendiri, bagaimana tanda-tanda orang yang sudah berhasil menerapkan ini
di dalam suasana 10 hari terakhir ini. Terima kasih untuk Ustadz, terima kasih untuk panitia Asra yang mengkopi hard copy-nya untuk peserta. Terima kasih. Saya langsung dulu ya Pak. Ini pertanyaan yang baik dan usul yang konkret yang mungkin bisa semakin dikembangkan ya, agar memang bisa menjadi bahan-bahan sebuah kajian yang lebih bisa ditindaklanjuti oleh para jamaah. Saya kira nanti bisa saya sampaikan ke panitia untuk di print dan kemudian para jamaah bisa dapat. Kalau dikaitkan dengan tanda-tanda perubahan kepribadian dalam konteks ilmu pengetahuan, ya, tentu dasar Al-Quran hadis tetap menjadi acuan, tapi kita mencoba untuk mempersempit diri pada aspek perubahan dari sisi perubahan perilaku. Tentu yang pertama, perubahan itu sendiri menjadi sesuatu hal yang konsisten. Jadi kalau kita ingin mengukur daripada apa yang kita lakukan, maka ukuran yang pertama adalah adakah perubahan yang kita canangkan itu menjadi sesuatu yang terus menerus. Contohnya yang paling sederhana adalah seperti yang sekarang ini Pak. Ukuran daripada jamaah umat Islam sebetulnya punya semangat untuk melaksanakan Ramadan itu terletak pada 10 hari terakhir ini. Itulah kualitas yang sebenarnya. Jadi orang yang istiqomah sampai 10 hari terakhir sudah merupakan modal sebetulnya. Karena dia justru mengistiqomahkan itu sampai akhir. Udah sampai finish. Bayangkan orang udah banyak berguguran kan, yang tadinya safnya penuh sudah makin terjadi kemajuan. Nah, kemajuan inilah ukuran sebetulnya bagi orang yang istiqomah ingin merubah. Dia tidak bergantung kepada ramai atau tidaknya jamaah. Ketika ramai di hari 10 hari pertama, wah semangat. Tapi begitu 10 hari kedua udah makin loyo, 10 hari ketiga sudah makin malah tidak lagi datang ke masjid, makin sepi. Jadi ukurannya terletak pada kekonsistenan perubahan itu sendiri. Jadi kalau Bapak Ibu sekarang iktikaf, perubahan ini ukur apakah hanya terjadi pada saat iktikaf ini. Kalau itu terjadi hanya pada saat iktikaf berarti bukan perubahan. Karena perubahan yang hakiki menetap. Nah, masalahnya tiap-tiap orang punya target perubahan yang berbeda Pak. Karena itu selalu di awal Ramadan selalu saya katakan, mestinya kita membuat semacam sebuah rencana. Ramadan ini akan menjadi amal istiqomah apa? Jadi jangan juga menjadi suatu hal yang di luar kemampuan kita. Jadi ukuran daripada perubahan terletak pada keistiqomahan itu sendiri, kekonsistenan, keteraturan daripada setiap amal tadi. Ini yang kadang-kadang tidak disadari, semangatnya menjadi pengen ngotot, tapi dia tidak pakai target. Padahal kita tahu Allah sendiri mengatakan la yukallifu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membani sesuai dengan kemampuannya. Kalau kemampuan sekarang ini memang sudah bagus, tadarus bisa 30 juz, selalu saya ingatkan itu belum menjadi prestasi puncak. Prestasi puncaknya justru kalau dia sudah bisa memaknai. Kalau cuma baca doang, belum prestasi sebetulnya. Makanya ubahlah kalau prestasi setiap Ramadan udah bisa tadarus dan akhirnya khatam, jangan bangga dan berhenti di situ. Mestinya menghatamkan juga maknanya. Kalau sudah menghatamkan maknanya, berikutnya menghatamkan juga amalnya. Nah, gitu. Jadi tahapan itulah yang mestinya ukuran menjadi tiap orang beda-beda Pak. Jadi ukuran pertama adalah perubahan harus konsisten. Yang tadi saya katakan, kenapa karakter itu muncul pada situasi yang darurat? Kalau situasi tidak darurat dia tidak muncul. Jadi untuk itu makanya apa yang menjadi ukuran daripada perubahan kepribadian terletak juga pada konsisten. Kalau kita ukur dengan perangkat alat, itu nanti kurvanya kelihatan Pak. Jadi kalau ada tes-tes psikologi yang dilakukan terhadap perubahan kepribadian, itu kurvanya harus menunjukkan grafik meningkat. Nah, jadi selain memang konsisten, ada peningkatan. Nah, peningkatan itulah yang juga menjadi target yang tadi saya katakan. Bulan ini apa, bulan depan apa, bulan berikutnya apa, sampai ketemu Ramadan lagi apa. Jadi perubahan tidak bisa berlangsung secara drastis. Karena itu ukuran tiap-tiap diri kita, buatlah rencana-rencana sendiri. Kemudian dalam konteks kemudian kepribadian itu sendiri, ya, pada dasarnya tidak bisa berubah secara total. Contohnya Bapak usia berapa mohon Pak? 50. Usia 50 dengan anak yang mungkin di sini ada peserta umur 15 misalnya begitu ya. Tentu ukuran perubahannya bisa beda. Kalau umur 50 udah karatan istilahnya.
karakter itu sudah begitu kuat sehingga ukuran perubahannya pun akan kelihatan kecil. Tapi pada anak yang 15 itu punya potensi yang begitu dahsyat kalau dia mau berubah. Jadi umur dan kemudian kualitas daripada setiap orang tadi juga mempengaruhi kecepatannya. Nah, bagaimana kita memberikan perubahan agar cepat dan kemudian bisa bertahan? Tentu melalui yang saya katakan tadi, stimulus, rangsangan tadi. Nah, rangsangan ini tentu dalam konteks ilmu kejiwaan itu juga harus terus menerus. Jadi selain dia berubah secara menetap, maka rangsangan yang diberikan untuk berubah pun juga harus terus menerus. Contohnya tadi kita sekarang kaji, maka kajian ini tentu tidak hanya di malam itikaf. Semangat mengkajinya pun juga setelah Ramadan terus menerus lagi. Kita membaca Quran sebagai stimulus ini juga kita lakukan lagi pasca Ramadan. Jadi dua hal ini barangkali indikator yang sederhana. Perubahannya itu sendiri dilakukan secara menetap, lalu pusat stimulus yang untuk dia jadikan perubahan pun juga harus dilakukan dengan cara terus menerus. Jadi ukurannya tentu tidak sama. Ukuran tiap-tiap orang termasuk ukuran beda umur akan menghasilkan juga target-target yang berbeda, Pak. Terima kasih, Pak. Yang lain. Assalamualaikum. Nama saya Ulum. Begini Pak, yang saya tanyakan adalah pengendalian diri. Untuk pengendalian diri. Kata Bung Roma, apabila kamu menyintai, biasa-biasa aja. Apabila kamu marah, biasa-biasa aja. Dan sedangkan tadi dijelaskan bahwa Rasul juga sewaktu dalam keadaan terdesak, dia juga tidak menyalahkan orang lain. Semuanya itu pengendaliannya bagaimana Pak? Dengan cara yang kita sudah termasuk orang-orang yang sudah dewasa dan dengan sama orang tua ada kodok ataupun melompat diajarkan seperti itu. Saat umur kita beranjak sudah tua begini, untuk mengendalikan cara-cara tersebut, menghilangkan marah ataupun apa, ataupun senang sama orang lain. Nah, untuk itu minta penjelasannya Pak, pengendalian dirinya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Supaya nggak tertinggal nanti kesempatan berikutnya. Ini pertanyaan menarik. Ini sangat terkait pengendalian diri dengan puasa sebetulnya. Kenapa muncul yang disebut dengan kecerdasan emosional spiritual oleh Daniel Goleman? Mungkin kalau yang pernah membaca bukunya itu sederhana ya, yang dikatakan tes pengendalian diri. Bagi yang sudah pernah membaca, intinya saya coba jelaskan saja. Anak-anak TK ya, pada penelitian emotional quotient itu diberikan rangsangan permen. Ya, jadi anak TK lagi berkumpul, lalu si instrukturnya memberikan permen di meja ini. Anak-anak, kalian boleh ambil permen ini sekarang 1. Namun bagi yang nanti mau mengambilnya setelah bapak ibu pergi lalu keluar lagi, itu akan dapat permen 2. Ini anak TK umur 5-6 tahun, diuji pengendalian diri seperti ini. Ternyata 80% respon anak TK dapat rangsangan tadi, wah, dapat permen 1 nih. 80% tidak memahami inti pengendalian diri bahwa dapat 2 kalau nunggu instruktur keluar lalu balik lagi akan dapat 2. Penelitian ini menunjukkan sebuah hal yang, kayaknya kebiasa-biasa aja penelitiannya ya. Permen hanya menjadi stimulus, menjadi acuan untuk dia mau mengambil. Tapi dikasih perintah lagi, nunggu sebentar instruktur, 5 menit instruktur balik lagi, akan yang nunggu itu dapat 2. Ternyata kan 80% ngambil saat itu juga, yang disebut respon segera. Apa yang terjadi pada anak yang 20%? Kelihatannya sederhana, cuma 20% nih anak yang gak ngambil. Tapi penelitian ini gak berhenti. 20 tahun berikutnya, orang-orang yang 80% dengan yang 20% tadi diikutin. Ternyata penelitian yang tadi 80% langsung ambil segera menjadi orang-orang yang tadi ditanyakan oleh Mas, menjadi orang yang tidak pandai mengendalikan diri. Dalam hidupnya sudah terbiasa selalu pengen semua respon tuh segera. Kesenangan tuh pengennya cepet. Yang 20% yang tadi hanya mau nunggu 5 menit instruktur datang, itu ternyata menjadi orang yang sukses
dari sisi emosional tentunya ya. Kita tidak bicara pada konteks spiritualnya. Nah, apa yang kita lakukan pada puasa sebetulnya kan bukan hanya permen yang diiming-imingin. Yang kita kendalikan pada saat puasa sama seperti kopi yang Mas minum kan? Mas minum kopi sekarang halal. Sampai sahur halal. Nanti begitu sudah beduk subuh, kenapa kendali dia mau enggak ngopi? Padahal halal kopinya nih. Jadi 30 hari sebetulnya yang sedang kita lakukan. Pertanyaan Mas itu intisannya di situ. Kita ini selalu punya keinginan yang sifatnya segera. Apa-apa tuh pengennya cepat, apa-apa tuh pengennya dapatnya instan. Nah, puasa 1 bulan selama 1 tahun melatih kefitrahan tadi. Jangan halal kok kopi nanti siang. Dari sisi kehalalan ini halal. Tapi tolong, fitrah kamu ini jangan semuanya apa-apa pengen segera, apa-apa selalu harus saat ini juga. Jadi inti pengendalian diri terletak pada pelatihan puasa ini sendiri sebetulnya. Bagaimana ini muncul? Kita munculkan karena ada keyakinan kita kepada Yang Maha Kuasa yang akan memberikan iming-iming man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Kita yakin dalam keimanan kita, barang siapa yang berpuasa bulan Ramadan akan dihapuskan dosanya. Jadi inti pertama tentu membuat pengendalian diri adalah ibadah puasa sebetulnya. Ibadah puasa makanya Allah katakan as-saumuli wa ana adzibi. Puasa itu ibadah rahasia. Pengendalian diri manusia yang cuma tahu dirinya dengan Allah. Siapa yang tahu kita ambil wudu glek-glek-glek? Gak ada yang tahu. Kita ambil wudu seolah-olah, tapi glek-glek sekali seteguk gak ada yang tahu. Di situ sebenarnya pengendalian diri kita. Siapa yang kita awasi? Bukan karena pengurus masjid, bukan karena bapak ibu, bukan karena mungkin mertua, tapi kita yakin Allah melihat kita selalu. Jadi inti pengendalian diri adalah sama seperti yang disebut dengan definisi ihsan. Ihsan adalah seolah-olah kita bisa melihat Allah dalam setiap aktivitas kita. Tapi kalaupun kita memang tidak bisa memahami bahwa kita memang bisa melihat Allah, yakinlah bahwa Allah itu selalu memperhatikan kita. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Sebesar apapun perbuatan amal baik itu sebesar zarah, yang baik dibalas. Tapi sebaliknya juga wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Sebesar apapun kejelekan yang kita lakukan sebesar zarah akan perlihatkan. Jadi inti pengendalian diri adalah terletak pada keyakinan kita memahami sifat-sifat Maha Allah, baik itu Maha Pendengar. Tidak ada besitan hati kita yang tidak didengar Allah. Yang Allah Maha melihat, tidak ada yang akan terlewatkan. Ya, kalau pengadilan di dunia sih permainan ya. Hakim yang ada di dunia ini bukan hakim yang sebenarnya. Yang salah bisa benar, yang benar bisa salah. Jadi kembali kepada inti pengendalian diri yang Mas tanyakan, ibadah puasa sebenarnya ajang. Cara Allah tahu persis manusia ini liar sifatnya. Karena itu Allah turunkan kewajiban puasa 1 bulan dalam 1 tahun. Dan tentu kalau mengikut tadi yang Bapak tanyakan, mestinya kalau kita yakin setelah 1 bulan ini bisa bertahan, perintah Syawal ikut mestinya. Atau minimal setelah Syawal, Senin Kemisnya jalan. Nah itu kembali ke ukuran tadi Pak. Jadi kalau dikatakan pengendalian diri apakah sudah berhasil, maka pasca Ramadan kebiasaan puasanya gak berhenti. Itu berarti pengendalian dirinya mantap. Jadi inti pengendalian diri adalah memahami ketundukan kita, pengawasan kita hanya Allah yang waskat. Pengawasannya melekat, pendengarannya ampuh, penglihatannya ampuh. Kalau itu yang dilakukan, maka pengendalian diri puasa ini menjadi ajang yang paling efektif. Sebagaimana uji daripada penilaian kecerdasan emosi hanya iming-iming permen. Dan itu cuma 5 menit. Bayangkan, tes 5 menit dengan iming-iming permen, ternyata 20 tahun berikutnya menghasilkan pribadi yang berbeda. Apalagi kalau kita bukan hanya iming-iming permen, dan bukan hanya 5 menit, kita puasa itu 30 hari, dan iming-imingnya bukan hanya permen. Maafan Allah, dan kita dilahirkan ke dalam fitrah kembali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kepribadian kalau dalam bahasa Arabnya apa ya Mas? Sasiyah ya. Sasiyah itu ya, yang dibahas kebanyakan kayaknya hanya aksesoris. Jadi seperti artis
ya yang berlenggak-lenggok, ya yang dilihat itu kan berarti aksesorisnya. Kalau dalam Islam berarti harus ada sasiahnya ya, sasiah Islamiyah gitu ya Ustaz. Adakah standarisasi kepribadian yang Islam itu, yang Islami gitu? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini juga satu pertanyaan yang sasiah Islamiyah kaitannya tepat sekali dalam konteks kita sedang melaksanakan kajian Islam. Nah, tadi juga dikaitkan dengan keterbatasan waktu, makanya memang mungkin suatu saat bisa kita kaitkan pertanyaan Mas tadi dengan satu topik yang betul-betul spesifik kebudayaan Islam. Ada, ya. Makanya kebudayaan Islam sendiri dalam sebuah buku yang dikarang oleh Profesor Abdul Mujid, ya, Muhammad Abdul Mujib, ya, dia seorang pakar yang memang sekarang lagi banyak menulis tentang buku-buku psikologi. Dia mencoba membuat klasifikasi kepribadian Islam yang tidak sama dengan tinjauan kepribadian yang dikatakan personality topeng, betul. Ini kajiannya menarik, tapi dia mengambil tentang apa yang sebetulnya menjadi keteladanan para rasul. Jadi dia membagi kepribadian itu sesuai dengan contoh-contoh rasul. Ada kepribadian seperti Nabi Ayub, ada kepribadian seperti Nabi Isa, ada kepribadian seperti Nabi Musa. Jadi karakter-karakter itulah yang dipetakan. Sehingga memang ada orang seperti Umar gitu. Umar itu kepribadiannya wah luar biasa, dia termasuk orang yang keras, termasuk orang yang apa adanya, sami'na wa ta'na. Ada kepribadian seperti Abu Bakar, ada kepribadian seperti. Jadi dia mencoba untuk mengklasifikasikan kepribadian Islam itu berdasarkan contoh langsung. Disitulah yang dikaitkan, inilah kepribadian daripada sasiah Islamiyah yang sudah ada wujudnya. Jadi tidak lagi merekayasa seperti ilmu psikologi. Kalau psikologi kan mencoba mengeneralisir. Kalau dia mengambil langsung pada subjek-subjek yang sudah dijadikan memang Allah menjadi panutan. Mulai daripada karakter, kalau orang menjadi pesabar, ya pakailah karakternya Nabi Ayub misalnya. Diuji coba kayak apapun tidak bergeming keimanan dan kesabarannya. Jadi mohon maaf memang saya tidak bisa mengurai lebih detail, tapi intinya kepribadian Islamiyah adalah kepribadian yang mencoba meneladani setiap karakter yang sudah Allah berikan kepada contoh-contoh langsung dan konkret, dan itulah yang sebetulnya nanti akan melekat pada tiap-tiap diri kita, tidak ada yang sama. Makanya ada orang yang sesabarnya Nabi Ayub, ada orang yang sesabarnya memang seperti Nabi Isa, tapi ada orang yang memang punya kekayaan seperti Nabi Sulaiman. Ya, itu ada karakter-karakter agnia, bisa saja karakter seperti. Jadi ketika dia kaya, dia tidak sombong. Sebagaimana Nabi Sulaiman mengatakan, haza min faldi rabbi liyabluwani aashkur an afkur. Semua yang aku miliki ini hanyalah keutamaan Allah. Nah, ada agnia-agnia yang begitu. Dia punya jabatan, dia punya harta, dia punya segalanya. Tapi segalanya itu kembali dia katakan ialah keutamaan Allah yang akan mendistribusikan kepada yang berhak punya. Ada karakter seperti Nabi Muhammad yang begitu agung dan sebagainya. Jadi mudah-mudahan suatu saat kita bisa membahas satu persatu setiap karakter tadi dan bagaimana terbentuknya. Bayangkan siapa yang membayangkan ketika ibunya Nabi Musa saat itu karena dia tahu semua calon bayi laki-laki dibunuh. Bayangkan bagaimana dia sendiri menyerahkan kepasrahannya tadi, dan lahirlah tokoh yang namanya Nabi Musa. Air sungai mengalirkan keranjangnya sampai ke Raja Fir'aun. Itu kan sebuah rekayasa yang tentu siapa yang membentuk keberadaan Nabi Musa? Nah, dalam sasiah Islamiyah tentu kepribadian itu memang harus melekat pada apa yang tadi, lingkungan bukan hanya lingkungan orang tua, lingkungan bukan hanya lingkungan terdekat, tapi lingkungan juga dari Allah sendiri langsung yang mengajarkan dan memberikan tuntunan. Mungkin suatu saat bisa menjadi topik tersendiri bagaimana membahas kepribadian Islamiyah yang lebih bisa langsung kita contohkan, karena topiknya sudah ditentukan Pak sama panitia. Malam ini kita membahas tentang kepribadian saling menyalahkan. Tapi suatu saat kita akan bisa membahas topik yang Bapak tanyakan. Ya, mungkin satu lagi pertanyaan ada? Maju Pak, maju Pak. Bismillah, makasih atas kesempatannya. Ada dua pertanyaan, Ustaz. Yang pertama, apakah paranoid itu sama dengan skizofrenia? Yang kedua, bagaimana kisah akhir dari John Nash tadi yang terakhir Nobel? Makasih. Ya, menarik. Ya, ada dua istilah yang tadi ditanyakan. Yang pertama istilah paranoid dengan skizofrenia. Ya, suatu saat juga ini menjadi pembahasan yang lebih spesifik. Namun secara umum itu dua penyakit yang berbeda.
yang dialami oleh Jones itu jenis skizofrenia golongan paranoid. Jadi harus kita bedakan, ada yang disebut dengan gangguan kepribadian paranoid dan ada skizofrenia paranoid. Jadi dua jenis penyakit ini bermula dari kebiasaan saling menyalahkan. Bentuknya bisa dua. Pada Jones itu yang disebut dengan skizofrenia paranoid. Jadi dia pecah dulu kepribadian dia. Skizo pecah, frenia, skizo jiwa, frenia pecah. Jadi skizofrenia itu artinya jiwanya terbelah. Jiwa terbelah ini bentuknya macam-macam. Ada yang jenisnya seperti yang Jones tadi, jadi terbelahnya menjadi gejala yang menonjolnya itu paranoid, maka disebut padananya skizofrenia paranoid. Ada lagi skizofrenia jenis lain yang disebut dengan skizofrenia katatonik. Itu jenis skizofrenia yang lain, bentuknya seperti apa? Namanya katatonik. Jadi dia pematung. Jadi bentuk orang yang pecah kepribadiannya, di mana gejalanya dia mematung. Dia kalau bisa diam begini terus, Pak. Begini aja terus. Tangannya kita angkat begini dia nurut. Ini jenis skizofrenia yang katatonia namanya. Jadi pertanyaan Bapak tadi sebetulnya mencakup penyakit yang dimulai karena menyalahkan orang lain. Itu bisa dua bentuk. Yang satu bentuknya jadi gangguan kepribadian, ya. Kalau gangguan kepribadian itu tidak pecah. Jadi hubungan dia dengan sekitarnya masih wajar. Dia tidak aneh, tidak ngomong sendiri seperti Jones, tidak mengalami halusinasi. Dia hanya kebiasaannya nyalahin aja. Hubungan sehari-hari kerjanya bisa bagus, ya. Bahkan orang yang punya gangguan kepribadian paranoid itu cocok menjadi intel. Jadi kalau kita memetakan pekerjaan tertentu, itu disesuaikan dengan karakter. Kalau intel tidak punya yang saya katakan sifat curiga, dia tidak akan menjadi intel yang baik. Jadi memang intel-intel tertentu memang disuburkan karena punya karakter kepribadian paranoid, di mana hubungan dia dengan sekitarnya baik, tapi untuk pekerjaan dia menjadi orang yang teliti dan cermat, itu bagus sekali. Nah, perbedaan dengan skizofrenia yang Bapak tanyakan, dia pecah. Namanya pecah itu antara pikiran, perasaan dengan tingkah lakunya nggak cocok. Itu yang tadi digambarkan, dia ngomong sendiri, dia merasa nunjuk-nunjuk orang. Cuma jenis pada Jones itu skizofrenia yang jenis paranoid. Bagaimana akhirnya? Dia tetap menjadi peraih Nobel. Jadi waktu sakit dia tidak menjadi peraih Nobel. Ketika sakit itu. Pada saat dia sakit, ya, kemudian dia menjadi ahli matematik dan kemudian menjadi penemu-penemu yang begitu dahsyat dari rumus-rumusannya dia. Kalau menonton filmnya utuh namanya Beautiful Mind, ya nama judulnya. Akhirnya dia teratasi, tetap menjadi seorang profesor dan meraih Nobel dengan tadi memang salah satu promosi daripada film ini adalah gangguan jiwa itu bisa diobati. Itu sebenarnya inti film tadi. Jadi kalau Bapak Ibu barangkali menemukan orang dengan penyakit seperti tadi, sebetulnya teknologi dan ikhtiar yang sebenarnya bisa kita lakukan bisa menyembuhkan. Jadi jangan memasung. Itu tindakan-tindakan yang ingin dipesankan pada film tadi sebenarnya itu. Jangan memasung, jangan kemudian melecehkan, atau jangan kemudian menyingkirkan mereka, tidak dikasih kesempatan. Itu tadi teman-teman Jones tadi membantu sampai dia menjadi dosen, tetap menjadi profesor dan akhirnya meraih Nobel karena dukungan keluarga, dukungan teman-temannya, dan tentu pendekatan daripada upaya ikhtiarnya dia berobat, ya, dengan segala macam. Jadi happy ending. Ceritanya betul-betul baik yang ingin menggambarkan gangguan jiwa bisa diobati termasuk jenis skizofrenia paranoid. Terima kasih. Satu lagi masih ada yang bertanya, Pak? Halo, Pak, depan, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat bersyukur sudah hadir walaupun telat, tapi saya bisa mengambil kesimpulan sedikit dari apa yang Bapak sampaikan. Ada sebuah pertanyaan yang tadi coba saya pikirkan, bagaimana kepada seseorang yang Anda berpikir menyalahkan bukan menyalahkan orang lain, tapi menyalahkan Allah gitu. Terkadang gini, kalau Allah nggak bangkrutkan perusahaan saya, pasti saya begini. Kalau Allah nggak mematikan orang tua saya, pasti nggak begini, gitu. Atau mungkin bisa jadi kalau orang tua saya tidak begini, saya nggak jadi begini, gitu. Itu bagaimana? Satu. Kedua, masalah ego gitu ya.
bagaimana seseorang yang mungkin saya gitu ya, atau melihat ikhwah lainnya yang dia ego masalah dia sudah kerja, sudah memiliki segalanya gitu ya, dalam tanda kutip gitu. Tetapi dalam keegoannya dia tidak belum menikah gitu. Padahal kalau kita lihat banyak yang akhwat yang sudah menjerit gitu. Itu bagaimana? Ya. Ya, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dua pertanyaan yang juga bisa dikembangkan pada topik-topik yang mendalam. Yang pertama adalah tentang apakah materi ini juga identik dengan menyalahkan Allah? Ya, jawabannya ya. Artinya menyalahkan orang lain sebenarnya dalam artian menyalahkan pihak luar selain dirinya, termasuk Allah itu sendiri. Nah, ini penyakit yang sebetulnya lebih luar biasa ya. Kalau menyalahkan pihak lain itu yang sifatnya bukan Allah, mungkin itu masih bisa kita coba netralisir karena mengandung unsur-unsur yang realitasnya mudah kita coba rasionalisasikan. Tapi kalau sudah meletakkan kesalahan itu pada Allah yang maha sempurna, yang maha agung, yang maha teliti kita salahin, ini penyakit yang sebenarnya lebih berat kategorinya. Tapi kategori ini bermula dari kebiasaan yang sama, yaitu menyalahkan pihak luar. Pihak luar itu bisa dalam artian orang lain, pihak luar itu bisa dilakukan sistem. Ini misalnya kita kerja, yang tadi dikatakan gitu ya. Perusahaan bangkrut ya, itu menyalahkan sistem itu berarti ya. Waduh, saya kerja di pemerintahan ini korupsi semua. Saya nggak mau kerja di pemerintahan. Yang kita salahkan sistem itu ya. Akhirnya kemudian saya nggak bisa berkembang. Nah, sistem yang lebih luas tentu kalau sudah meletakkan Allah sebagai sumber kesalahan, padahal Allah itu sudah menjadi hal sesuatu yang kita harus maha sempurna, maha teliti, maha cermat. Sehingga apa yang terjadi pada orang seperti ini sebetulnya sesuatu hal yang perombakannya itu harus drastis, memperkenalkan Allahnya dulu ya. Makanya memperkenalkan Allah dengan pernyataan Bismillahirrahmanirrahim. Itu pernyataan perkenalan Allah yang dia perkenalkan tentang sifatnya. Sifatnya tidak pernah salah tempat, maka dikatakan Allah maha pengasih dan maha penyayang. Sehingga kalau kejadian entah itu perusahaan bangkrut, entah itu orang tua meninggal, itu perhitungan Allah bukan sesuatu hal yang salah. Pasti sudah tepat ya. Pasti sudah tepat ditimpahkan kepada setiap orang yang mengalami situasi itu. Allah tidak pernah salah perhitungan. Jadi untuk mengobati orang yang dengan penyakit seperti itu, tentu yang dikatakan ma'rifatullah itu menjadi obat yang pertama. Bagaimana harus kenal tentang Allah itu sendiri, dimulai dengan pernyataan Bismillahirrahmanirrahim. Itu sudah menggagalkan semua persepsi tentang Allah yang tadi salah memberikan keputusan-keputusan. Nah, kalau pertanyaan kedua tentang kasus tentunya ya, dia punya sudah segalanya, namun kenapa kok sampai terjadi suatu situasi yang belum membuat dia mendapatkan sebuah pasangan hidup. Ini tentu kajiannya bisa dengan segala macam tinjauan ya. Ada orang tidak menikah itu karena trauma ya. Ada saking telitinya. Nah, saya tidak mengulas penyakit yang disebut dengan penyakit perfeksionis. Ada jenis gangguan kepribadian yang karakternya itulah teliti sekali. Ini meletakkan barang kalau tidak sesuai dengan maunya dia, itu disalahin melulu sekretarisnya. Barang-barang di meja dia kalau tidak sesuai dengan maunya dia, sudut taplak tuh harus di mana, lipatan hordeng tuh harus berapa senti. Ini yang disebut gangguan kepribadian perfeksionis. Ada orang tertentu seperti ini, itu milih pasangan nggak pernah dapat yang sempurna. Jadi mungkin ada sifat kesempurnaan yang begitu detail. Wah, selalu ada kekurangan, pasti orang nggak ada yang sempurna. Karena dia punya karakter kepribadian yang perfeksionis, maka tidak pernah ada ya kualifikasi hal-hal yang memenuhi persyaratan dia. Bisa karena itu. Ya, jadi tinjauan orang dengan segala macam ilustrasi yang tadi dikatakan tentu harus dikaji ya. Kenapa? Apa yang tadi ahwat banyak yang mau gitu ya. Nah, mungkin perfeksionisnya dia, saking telitinya, saking cermatnya sehingga kualifikasi persyaratannya demikian berat, nggak pernah ada yang memenuhi syarat. Atau tadi ada trauma. Ya, kalau kita lihat mungkin di sekarang itu ada apa sekarang take me out itu yang dia milih pasangan hidup kalau nggak cocok dikeluarin gitu. Itu ada yang punya latar belakang patah hati misalnya. Si A latar belakangnya mencari jodoh sekarang ini karena patah hati diputusin. Nah, itu juga bisa ya. Sekali disakiti
dia mengeneralisir orang lain, perempuan lain pasti juga nanti akan menyakiti hati dia. Jadi banyak sekali kajian-kajian kepribadian yang terkait dengan terlambatnya pasangan hidup untuk menjadi pegangannya. Tentu kajiannya tidak bisa kita ulas karena memang kasuistik pada setiap kasus beda-beda. Namun intinya tinjauan gangguan kepribadian itu bisa menjelaskan kenapa dia mengalami hal-hal seperti itu. Tapi pada dasarnya semuanya itu sebetulnya bisa dilakukan upaya pengatasannya asal kita tahu sumbernya. Apakah gangguan kepribadian perfeksionis, atau karena ada trauma, atau karena tadi pernah disakiti dan akhirnya mengeneralisir semua pihak. Dan melalui konsultasi biasanya hal-hal seperti itu bisa diatasi dan diperbaiki sehingga mindset atau cara berpikir dia bisa kita perbaiki dan akhirnya bisa menentukan pasangan hidup. Walaupun tentu masalah sekali lagi jodoh selalu adalah sesuatu hal yang rahasia. Begitu banyak pasangan yang mungkin menjadi idaman, tapi belum tentu yang kita idamkan menjadi jodoh kita. Sebaliknya mungkin yang enggak kita inginkan tiba-tiba menjadi jodoh kita. Jadi memang rahasia yang dahsyat sekali kalau bicara tentang perjodohan. Tapi semua ikhtiar bisa dilakukan untuk mencoba mencari solusi daripada setiap masalah. Saya kira mungkin makin asik dan makin bisa kita kaji, dan suatu saat bisa menjadi masukan kepada panitia untuk memberikan sebuah hal-hal yang spesifik. Tapi hal konkret yang tadi Bapak usulkan saya kira bisa sewujudnya kita serahkan kopian terhadap hal yang berminat untuk mendapatkan barang materi ini. Baik, kita kembalikan kepada Allah dan kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Ustaz Fidiansah telah menyampaikan materi kepada kita. Bermohon kepada jamaah sekalian, insyaallah kita mulai pada malam hari ini pada jam 2:30 bersama Ustaz Syamsuddin. Dan jamaah yang belum mendaftarkan ulang diharap segera untuk mendaftarkan ulang.